Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Diana Hami Alfiani dari kelas 10 akuntansi 1, siswa SMK Sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal beserta contohnya. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata verbal ataupun tanpa kata-kata non-verbal. Pengertian komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengerti lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Deddy Mulyana 2005 dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Fungsi komunikasi verbal: 1. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. 2. Jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. 3. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. 4. Alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. 5. Sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan dua arah, jenis komunikasi dapat dibagi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. 2. Sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain, hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal ini. Misalnya saat berbicara, badan Anda juga bergerak untuk memperjelas apa yang Anda sampaikan dengan kata-kata. Fungsi komunikasi nonverbal. Karena jarang digunakan, banyak orang
menganggap komunikasi nonverbal tidak memiliki fungsi yang menonjol. Hal ini tentu saja tidak benar. Walaupun Anda tidak menggunakannya secara sengaja, Anda bisa secara tidak sadar menggunakan komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Sebagai pelengkap, fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya, saat menyuruh seseorang untuk diam, Anda mengatakan jangan berisik, sambil menyentuhkan jari telunjuk yang tegak ke bibir. Jenis komunikasi nonverbal. Walaupun tidak umum, jenis komunikasi nonverbal lebih banyak dibandingkan komunikasi verbal. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contohnya, saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. 2. Komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contoh saja seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya. 3. Komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud, tapi di keadaan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang seharusnya normal, tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contohnya, saat seorang datang pagi ke pekerjaannya, ia mengkomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain saat janjian dan seseorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. 4. Komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya sederhananya adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. 5. Komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi, seberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. 6. Komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu, biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contoh suara saat bingung ataupun berpikir. Contoh komunikasi verbal seperti chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat. Contoh komunikasi nonverbal: toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Kedua, memeluk seorang dengan tanda sayang, menggunakan bu sebagai olokan tanda tidak setuju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.